Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Waringin Agung Kreator. Kali ini saya akan membuat video edukasi dengan tema tips agar kita lancar berbicara di depan publik. Atau kalau bahasa kerennya ilmu public speaking. Tapi sebelum saya lanjut ke video, saya minta kalian subscribe video ini, like, komen, dan share agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam membuat konten. Dan tentunya lebih semangat. Oke, kembali kepada tema. Begini, bro. Dalam kehidupan, kita tidak lepas dari yang namanya interaksi dengan lingkungan, dengan tetangga, dan dengan orang di sekitar kita. Dan interaksi tersebut membutuhkan ilmu komunikasi yang mumpuni. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan baik dengan mereka kalau kita tidak punya ilmu komunikasi yang mumpuni? Dan ilmu komunikasi ini pun perlu dipelajari, walaupun kelihatannya sepele, semua orang bisa berkomunikasi dengan baik, tapi komunikasi pun ada kaidah-kaidahnya. Apa saja kaidah itu? Nanti kita bahas. Apalagi ini hari-hari kemerdekaan, yang pastinya banyak dari kalian yang ditunjuk menjadi ketua panitia penyelenggara misalnya. Di situ kalian biasanya dituntut untuk bisa ngomong di depan publik. Untuk ngomong di depan publik, kalau yang sudah terbiasa mungkin enjoy bro. Tapi kalau bagi yang pemula, bagi yang belum terbiasa, ini akan menjadi tantangan yang luar biasa. Ada rasa grogi, takut, tidak mengerti tema. Yang terjadi apa? Ngomongnya muter-muter bisa, ngomongnya tidak karuan bisa, ngomongnya gemetaran bisa. Untuk mengatasi hal itu, saya ada sedikit tips. Paling tidak untuk meminimalisir hal tersebut. Apa saja itu? Begini bro. Yang pertama, jika kalian mau berbicara di depan publik, pertama kali yang harus kalian lakukan adalah senyum. Jangan tegang, senyum. Kenapa? Karena senyum ini bisa meningkatkan energi positif, bisa mengeluarkan energi positif kamu. Dan senyum pun bisa mempengaruhi audiens, sehingga audiens percaya bahwa kamu bisa. Audiens bisa terpengaruh dengan energi positif yang kamu pancarkan hanya dengan senyuman. Jangan grogi, jangan kaku. Terus lanjut yang kedua, kalian harus menguasai tema. Tema apa yang akan kalian bicarakan? Tema apa yang akan kalian sampaikan? Misalnya ini kan hari kemerdekaan nih, perayaan hari kemerdekaan. Ya kalian harus membuat tema yang sesuai dengan perayaan hari kemerdekaan ini, 17 Agustus ini. Gitu loh bro. Jangan kalian bicara 17-an yang dibicarakan tentang kondisi desa lah, tanggung jawab di desa lah, ini itu yang tidak ada kaitannya dengan tema. Jadi penguasaan tema di sini penting. Dan kalau bisa, tema harus kalian hafalkan, jangan sampai begitu nyampe di depan audiens kalian baca. Harus kalian hafalkan. Jadi tulis pokok-pokoknya saja. Begitu nyampe di audiens, pokoknya kan sudah kalian ingat. Nah, untuk penjabaran dari pokoknya ini, kalian pikir sendiri nanti di situ. Enak. Terus selanjutnya adalah berbicara sesuai kondisi. Nah ini seperti tadi, berbicaralah sesuai dengan kondisi.
Misal, kondisinya kalian sedang menceritakan perjuangan. Kalian harus berapi-api dalam berbicara. Tapi begitu kalian berbicara tentang kesedihan, lambatkan tempo nada bicara kalian. Selanjutnya adalah interaksi yang intens dengan audiens, dengan orang yang ada di hadapan kalian. Maksudnya begini, sama seperti senyum. Senyum bisa menebarkan energi positif kamu ke orang-orang di sekitar kamu. Begitu juga dengan interaksi. Interaksi itu bukan berarti bergaul, nyampur gitu, enggak. Maksudnya interaksi melalui pandangan mata juga bisa. Tatap audiens dengan tajam. Santai tapi tajam. Jangan sekali-kali kalian berbicara dengan pandangan yang mengarah entah kemana, pandangan hampa. Masalahnya ada teman saya waktu itu ngomong, saya lebih pede kalau berbicara itu tidak memandang langsung ke audiens, tidak memandang langsung ke orang yang ada di depan saya, tapi jikapun saya memandang mereka, saya akan memandang di atas sedikit dari atas kepalanya atau di atas rambutnya sedikit. Yaitu kalau saya pikir itu pandangannya hampa. Jadi tidak ada interaksi dua arah antara kita dengan audiens kita. Paham ya? Jadi kalau bisa, ya pokoknya bisa nggak bisa, dalam berbicara tatap lawan bicara kita. Kalau bisa beradu pandang. Kalaupun yang kita pandang menengok kanan kiri atau melengos gimana gitu, jangan dipedulikan, kita tetap fokus pandang mereka, audiens kita. Terus yang selanjutnya ini yang terakhir ya bro, bicaranya harus jelas dan tegas. Maksudnya begini, sama seperti tadi ya, kalau kita bicara soal perjuangan, kita boleh berapi-api di situ, karena ini soal perjuangan. Begitu tentang menceritakan tentang misalnya kesedihan, gugurnya pahlawan atau apa, rendahkan tempo nada bicara kalian. Terus yang dimaksud jelas dan tegas di sini adalah kita berbicara tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat, karena kalau terlalu cepat audiens kita rata-rata tidak mengerti, dan kalau terlalu lambat pun audiens kita akan merasa bahwa kita ini bicara sambil berpikir. Apalagi satu kebanyakan yang saya lihat di mana-mana, berbicara sambil menjamkan mata gini. Secara psikologi berbicara sambil memejamkan mata itu dia karena berbicaranya itu sambil berpikir, apa yang akan saya bicarakan ke depannya. Kalau bisa mata kita tidak usah terpejam, tatap audiens dengan mantap. Oke, mungkin sedikit edukasi dari saya itu saja bro. Kita jumpa lagi di lain video dan lain tema. Insya Allah lebih baik lagi. Salam merdeka.